Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Punya klausul gila baru, segini harga yang mesti ditebus Real Madrid untuk Haaland di 2024. Manchester City berhasil memboyong bomber tajam dari Borussia Dortmund Erling Haaland dengan mahar 60 juta euro atau 1 triliun rupiah pada bursa transfer musim panas. Erling Haaland diikat kontrak oleh Manchester City selama 5 tahun pada bursa transfer musim ini, sehingga pemain berusia 21 tahun tersebut membela The Citizens hingga tahun 2027 mendatang. Man City berhasil memenangkan perburuan bomber asal Norwegia itu dari dua tim besar Spanyol, yakni Real Madrid dan Barcelona. Alasan Erling Haaland lebih memilih Manchester City adalah karena faktor sang ayah yang juga pernah memperkuat Manchester City antara 2000 hingga 2003. Selain faktor itu, pemain yang lahir pada 21 Juli 2000 pernah mengungkapkan bahwa dirinya merupakan penggemar berat dari Manchester City. Pemain yang memiliki nama lengkap Erling Braut Haaland ini akan menjadi aset yang sempurna bagi tim yang bermarkas di Etihad Stadium itu. Atas hal tersebut, Manchester City memagari sang pemain dengan klausul rilis yang dibilang cukup tinggi. Pada tahun 2024 nanti, harga klausul rilis Erling Haaland itu akan menjadi 200 juta euro atau jika dirupiahkan sekitar 3 triliun rupiah. Sementara setahun kemudian, yakni pada tahun 2025, jumlahnya akan sedikit berkurang dengan biaya 175 juta euro atau 2,7 triliun rupiah. Klausul rilis tersebut ditetapkan oleh Manchester City tidak lain karena penampilan apik yang ditunjukkan oleh Erling Haaland. Pasalnya, dari total 181 pertandingan yang dijalani di berbagai kompetisi, sang pemain asal Norwegia tersebut mampu mengoleksi 132 gol dan 32 assist. Juventus naksir pemain muda Real Madrid. Setelah kehilangan kapten legendaris Giorgio Chiellini, Juventus kemungkinan juga akan kehilangan pemain bintang mereka, Mathis de Ligt, musim panas ini. Dalam upaya mereka untuk memperkuat lini belakang yang menipis, Juventus telah mengidentifikasi beberapa bek terkenal sebagai target potensial seperti Kalidou Koulibaly, Benoit Badiashile, dan Gabriel. Meskipun demikian, nama yang mengejutkan kini telah muncul ke dalam daftar untuk masuk dalam skuad Juventus. Menurut Tuttosport melalui Juventus News 24, Juventus sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain muda Real Madrid, Rafa Marin. Pemain berusia 20 tahun ini merupakan produk junior Los Merengues yang saat ini mewakili RM Castilla setara dengan skuad U23 Juve. Kontrak bek tengah itu akan berakhir pada 2023 dan juara Eropa itu sekarang sedang mempertimbangkan untuk menjualnya. Juventus sepertinya tidak mungkin untuk memperkenalkan bek lain dengan sedikit atau tanpa pengalaman di sepak bola papan atas. Tapi jika pemandu bakat klub melihat beberapa potensi di Rafa Marin, maka mungkin Juventus dapat membelinya dan memasukkannya ke dalam skuad U23 di mana ia dapat membuktikan nilainya dan melanjutkan perkembangannya. Namun rencana Juventus untuk membeli pemain bertahan yang sudah berpengalaman adalah hal yang harus dilakukan, di mana Bianconeri harus segera mencari pengganti Chiellini dan de Ligt jika memang pemain Belanda ini memutuskan untuk pergi. Saat ini Mathis de Ligt diisukan bakal meninggalkan Juventus untuk mencari tantangan baru di luar Italia. Jika transfer Mathis de Ligt benar terjadi, Juventus akan punya modal yang cukup untuk mencari pemain bertahan untuk menjadi tandem Leonardo Bonucci. Lucas Vazquez bakal mengisi posisi sayap kanan musim depan. Dengan kembalinya Alvaro Odriozola setelah masa peminjaman, kans Vazquez untuk kembali berposisi sebagai penyerang sisi kanan pun mencuat. Adapun Odriozola sudah menginjak 26 tahun dan dikabarkan bakal memiliki banyak tahun yang baik ke depannya bersama El Real. Menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Fiorentina, bek itu sendiri berbicara tentang bagaimana dia berharap untuk kembali ke Madrid dan berjuang untuk tempatnya. Sepertinya dia bisa mendapatkan keinginannya. Menurut Mundo Deportivo, Real Madrid tidak berencana berbelanja lebih banyak musim panas ini, tetapi Odriozola akan kembali ke skuad. Manajer Carlo Ancelotti senang memiliki dia sebagai penutup untuk Dani Carvajal yang otomatis Lucas Vazquez akan kembali digeser ke depan posisi favoritnya. Vazquez tentu bakal merasa lebih nyaman sebab ia pernah mengungkapkan bahwa bermain dan mencetak gol adalah nalurinya sedari kecil. Sejak saya masih kecil, fokus saya selalu menyerang dan bermain sebagai pemain sayap dan mencetak gol, ujar Vazquez dalam wawancara bersama AS.
Meskipun kini ia telah merasa nyaman sebagai seorang wingback, Vazquez tetap akan digeser ke depan karena itu adalah keinginan Ancelotti sendiri. Vazquez pun mengatakan bahwa tujuannya sekarang hanyalah memberikan yang terbaik untuk dan tampil secara maksimal sesuai arahan pelatih. Sergio Santos selangkah lagi gabung Leganes. Dilansir dari Marca, Sergio Santos, bek kanan Real Madrid Castilla, sangat dekat untuk kembali ke kampung halamannya. Santos lahir di Leganes, di mana ia pergi pada tahun 2012 setelah bergabung dengan El Real sebagai pemain muda. Pesepak bola tersebut telah menjadi pemain reguler musim lalu di Real Madrid Castilla, di mana ia telah memainkan 29 pertandingan, memberikan 4 assist dan mencetak 2 gol di bawah arahan Raul Gonzalez. Dengan performa gemilangnya di Castilla, Santos musim lalu juga mendapat panggilan Ancelotti untuk bermain di tim utama Madrid. Santos melakukan debutnya bersama Real Madrid musim lalu di La Liga melawan Mallorca. Laporan Marca menyatakan bahwa Santos, yang lahir di Leganes dan bahkan bermain di tim muda mereka, tidak akan dipinjamkan, melainkan ditransfer atau fee-transfer, sementara Real Madrid akan mendapatkan bagian dalam klausul rilis jika terjadi penjualan di masa depan. Ini telah menjadi tren yang diterapkan klub akhir-akhir ini dengan beberapa pemain, termasuk Victor Kroos dan Luka Jovic. Jika Santos dijual, akan menarik untuk melihat mengapa Real Madrid tidak meminjamkannya terlebih dahulu untuk melihat perkembangannya, mengingat kebutuhan mereka akan bek kanan masa depan. Jika Santos akan meninggalkan Castilla, maka diperkirakan Vinicius Tobias akan menjadi bek kanan utama Castilla musim depan. Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box.